Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton semuanya. Sebelum saya memulai video ini, perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Andre Alisabana. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi atau yang biasa disingkat dengan Undaris. Saya mengambil prodi agama Islam dan saya semester 1 di kelas karyawan. Dan sebelum lanjut juga, saya memohon kepada seluruh penonton, baik teman-teman, saudara ataupun semuanya, saya mohon bantuan like dari penonton semuanya, karena like dari teman-teman maupun saudara semuanya mempengaruhi untuk nilai dari tugas saya. Karena tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya. Nah, di dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang beberapa materi, yaitu adalah pendidikan, pandemi, dan Islam. Ketiga materi tersebut untuk saat ini sangatlah berkaitan. Namun sebelum kita lebih lanjut untuk membahas semua materi tersebut, alangkah baiknya kita mengerti dulu pengertian dari apa itu pendidikan, pandemi, dan Islam. Jadi, pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pandemi, pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Kalau untuk sekarang ya berarti pandemi COVID-19. Kemudian Islam. Apa sih Islam itu? Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari pendidikan, pandemi, dan agama, marilah kita membahas tentang kaitannya antara pendidikan dan pandemi, atau yang di sini saya beri judul dengan masalah pendidikan di masa pandemi. Permasalahan yang ada di Indonesia tentang pendidikan di masa pandemi ini, yang pertama adalah sarana pendidikan yang belum siap. Masalah pertama adalah sarana pendidikan yang belum siap. Hal ini terjadi karena jaringan internet yang belum bisa terakses di daerah atau di desa yang memiliki jaringan internet tidak sebagus di kota. Masalah lain yang muncul adalah tidak semua anak, terutama anak di daerah pedesaan atau di daerah terpencil yang memiliki smartphone atau laptop. Jadi itu menjadi masalah tersendiri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini yang kita tahu saat ini semua dilakukan secara online atau daring. Selain itu, masalah lain adalah tentang kuota. Karena pembelajaran online membutuhkan kuota, maka dari itu banyak orang tua dari kalangan menengah ke bawah yang kesulitan untuk membeli kuota. Nah, ini kalau dibiarkan nantinya berdampak kepada anak-anak. Kemudian masalah pendidikan di masa pandemi yang kedua adalah materi yang tidak dipahami dan tugas yang terlalu banyak. Pembelajaran online tidak membuat para siswa bertemu langsung dengan guru, membuat mereka kesulitan untuk menerima materi yang disampaikan. Belum lagi tugas yang banyak membuat para siswa sulit untuk mengerjakan. Belum lagi jika para siswa tersebut memiliki kebutuhan khusus. Tentunya ini akan menjadi permasalahan yang sangat panjang. Jadi kepada pemerintah ya
dimohon untuk memperhatikan hal tersebut. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah keseriusan anak dalam belajar. Dalam pembelajaran daring, banyak anak yang menyepelekan. Mereka banyak menganggap pelajaran online ini sebagai kegiatan mengisi waktu di saat liburan. Ditambah lagi dengan banyaknya guru yang memberikan tugas. Mereka beranggapan belajar online hanya untuk kegiatan mengerjakan tugas. Cara Islam dalam menyikapi kegiatan pendidikan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh di dunia pendidikan, terkhusus pada pendidikan agama. Pandemi ini juga mempengaruhi pada pola praktek ibadah yang terpaksa mengikuti protokol kesehatan. Pendidikan agama terwakilkan oleh pendidikan agama Islam di sekolah, yang berjalan secara daring atau online selama pandemi ini. Semua tugas baik praktek maupun teori dikirim melalui media online. Ada perubahan metode pembelajaran dengan media yang berubah pula. Menurut opini saya, untuk menyikapi pendidikan agama Islam di masa pandemi ini adalah pembelajaran agama Islam bisa dilakukan oleh orang tua dari anak-anak tersebut jika orang tua tersebut mampu untuk mendidiknya. Namun jika tidak bisa orang tua tersebut untuk mendidik anaknya, maka ini akan menjadi masalah yang serius juga. Jadi pesan untuk kepada orang tua yang anak-anaknya masih sekolah, saya mohonkan untuk mendidik mereka tentang pembelajaran agama di rumah. Baik yang muslim diajarin sholat, diajarin ngaji, dan lain sebagainya. Saran untuk mengatasi masalah pendidikan di masa pandemi menurut opini atau pendapat saya. Saran untuk Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan harus lebih memperhatikan terhadap anak-anak yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, terkhusus untuk kebutuhan pembelajaran online. Kemudian saran untuk para guru, dosen, lebih meningkatkan cara mengajar dan mencari strategi baru agar murid dan mahasiswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan. Dan lebih mengurangi untuk pemberian tugas. Sekali lagi saya tekankan di sini, dan lebih mengurangi untuk pemberian tugas. Karena hal tersebut bisa membuat pola pikir anak-anak lebih berorientasi pada nilai akademik. Kemudian saran untuk para siswa dan mahasiswa, yaitu lebih serius lagi dalam belajar, walaupun itu dilakukan secara online, sehingga mudah untuk mendapatkan materi yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Dan untuk para orang tua, lebih memperhatikan anak-anaknya dalam kegiatan belajar secara online, dan memperdalam ilmu, terkhusus ilmu agama Islam, agar bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, sehingga bisa untuk memperbaiki akhlak dan sikap sopan santun untuk anaknya juga. Dan mungkin itu video singkat dari saya tentang pendidikan, pandemi, dan agama. Jika ada kurangnya, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya memohon kepada seluruh penonton semuanya untuk memberikan like-nya, karena berpengaruh sekali untuk nilai saya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.